أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa belajar lagi teori materi yang kita lanjutkan dari minggu kemarin dari bab al-munada ya, bab munada. Dan alhamdulillah mudah-mudahan penjelasan tentang ya itu karena sering ditemukan dalam Al-Quran, mudah-mudahan itu bisa memudahkan kawan-kawan ketika mempraktikkan di pembelajaran membaca kitab atau sejenisnya ya. Jadi ya kemarin juga kita bahas juga bahwa tergantung dari si pembacanya ya, mau ya rajulun mau ya rajula ya, tapi tergantung polanya ya, apakah maksud atau ghair maksud ya, dijelaskan, ditujukan atau bebas ya. Nah itu kan kayak mana ya, oh yang di situ nah siapa ngaran nikam, nah itu kan ditujukan, tapi tolong pang nang di kelas tuh nah itu kan beda, padahal sama kalimatnya pakai ya juga ya. Dan bahkan kita dalam bahasa Banjar pun sudah sering kita pakai itu sebenarnya, apalagi misalnya mengambilkan sesuatu di kelas ya, ada sesuatu ada yang perlu diambilkan, pian akan bilang ke kelas pian ya kan? Tolong pang ambilkan jar yang ini nah itu siapa kawan pian ya. Atau malah yang buat ini tolong ipang nah sebutin namanya nah ya. Siapa? Gak tahu. Pokoknya siapa aja yang ada di kelas ya. Nah, sekarang kita masuk di dua teori lagi ya. Ini juga sering terjadi di pembahasan beberapa referensi Al-Qur'an ataupun kitab beberapa bahasa Arab ya. Yaitu tentang maf'ul min ajlih ya. Nanti kita bahas apa sih maf'ul min ajlih itu dalam bentuk slide nantinya ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya, meskipun tidak bisa bertemu, cara demikian itu mudahkan kawan-kawan dalam belajar mengulang materi ini berkali-kali sampai kawan-kawan bisa apa ya, mengembangkan keilmuannya ya. Karena kita juga khawatir kalau tidak ada coret-coret ya, biasanya kan coret-coret ya, kita pakai tulis ini, coret ini, coret ini. Tapi insya Allah PPT yang disampaikan nanti insya Allah itu juga meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, mungkin masih dikatakan dasar ya. Kenapa saya bilang dasar? Ada beberapa contoh latihan, beberapa contoh PR atau UTS kemarin, ada beberapa yang mungkin masih belum memahami sepenuhnya ya. Jadi tidak apa-apa, masih ada usaha, yang penting kita masih berikhtiar ya. Nah, kadang maf'ul min ajl ini mirip-mirip dengan maf'ul bih ya. Mirip-mirip dengan maf'ul bih. Membedakannya bagaimana, Pak? Ya. Ya, kadang ada juga yang membahas tentang bukankah maf'ul bih dan maf'ul min ajli itu sama-sama nasab? Ya benar. Cuman bedanya apa? Dia akan menjelaskan sebab kenapa jadi melakukan itu. Kalau objek kan beda ya. Kalau objek itu kan misalnya saya pergi bukan. Saya makan nasi. Nasi kan jadi objek ya. Akal turuzza. Nah, itu objek. Tapi kalau misalnya akal turuzza misalnya apa ya? Bukan ya, misalnya yang tidak memerlukan objek, itu intinya paling gampang adalah fiil atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Misalnya pergi kan tidak perlu objek ya, pergi ke pasar keterangan aja tidak perlu objek ya. Kalau makan kan ada objeknya, memukul ada objeknya, tapi kalau pergi kan jarang ya. Nah misalnya saya pergi ke pasar karena rindu, apa bahasa Arabnya? Zahabtu ilal madrasah atau ila suq ushtaqan atau raghbatan ilaika. Raghbatan
ilaika. Raghbatan itu maf'ul min ajlih namanya, ya. Dia menyebabkan sebuah kata kerja, motivasi diri, tapi menyebabkan apa? Sebab kenapa dia melakukan itu. Nah, jadi cara gampang gitu aja ya, biar nanti kita pengantar dulu. Raghbatan atau kalimat dari isim masdar biasanya ya. Jadi maf'ul bi itu kebanyakan maf'ul min aja itu kebanyakan masdar ya. Dari perbuatannya ya, masdar dari perbuatan dari fi'il ya. Misalnya berdiri kan ada perlu objek ya. Nah, biasanya Ahmad berdiri apa? Karena memuliakan kamu. Berarti bahasa Arabnya apa? Qama Ahmadu ijlalan atau ikraman. Nah, kan aksannya karama yakrumu ikraman. Ya kan? Memuliakan, takziman sama, memuliakan, membesarkan. Ya, jadi kalau ringkasnya maf'ul min ajli itu melihat pola dari isim atau fiil atau kata kerja yang mungkin tidak memerlukan daripada minta maaf saya matikan dulu wifi-nya biar tidak mengganggu. Kata kerja yang tidak memerlukan objek itu paling gampang sekali cara meminanduinya ya. Ya mungkin kita pahami saja bahwa tentu syaratnya isim ya kan, pasti ada isim, kemudian dia masdar, kemudian dia menjelaskan sesuatu dari terjemahan mungkin, kemudian ada juga iya, pastinya fiilnya itu paling gampang, fiilnya adalah fiil yang lazim. Biasanya paling gitu. Tapi kalau fiil tadi misalnya akal turuzan, ijlalan itu bisa juga. Tapi agak sulit meminanduinya ya karena membedakan mana objek, mana yang sifatnya maf'ul min ajli ya. Atau zurtuka, aku mengunjungimu. Zurtuka, aku mengunjungimu karena apa misalnya? Karena mengharap duit ya. Zurtuka ibtigha'a nuqudika. Itu apa? Zurtuka ibtigha'a nuqudika. Nah, itu kalimat daripada pola. Sampai sekarang mungkin kita masih prakteknya bahasa Quran dulu ya. Nanti ada satu ketika pertemuan keberapa nanti 14 atau 15 sudah mulai kita akan menerjemahkan dan membarisi kitab ya. Jadi nanti tugas akhirnya itu pertama menganalisa jurmiyah. Jadi dibagi nanti berapa orang, satu orang menganalisa jurmiyah. Kemudian nanti ada menerjemahkan dari kitab yang mungkin nanti perlu dibarisi kitabnya seperti apa. Nanti latihan seperti itu saja ya. Seperti kayak UTS kemarin gitu mungkin ya, tapi ini lebih cenderung tugas yang sifatnya dikumpulkan mungkin 1 minggu kemudian UASnya ya. Jadi ada tugas pribadi, artinya nanti akan kita bagi file untuk memahami jurmiyah yang kita bahas dari awal sampai akhir dengan PPT mirip yang saya bikinkan. Nah, jadi kawan-kawan membuat PPT yang akan dimasukkan ke Word daripada nanti akan kita bagi materi-materinya di jurmiyahnya nanti ya. Misalnya nomor 1 dari halaman 1 sampai kita bagi dulu ya. Soalnya harus tahu juga ini berapa jumlah orangnya, berapa pembagiannya. Mungkin tidak semuanya pas per bab tidak, tapi mungkin per halaman saja. Ya, per halaman saja. Mungkin misalnya si A halaman A, si B si A halaman 1 sampai 3, si B halaman 4 sampai 6 mungkin. Tapi kebetulan babnya mungkin ada bab kalam, nanti bab Arab beda-beda ya. Nanti itu untuk tugas akhirnya. Dan UASnya kayak kemarin juga, cuma lebih cenderung praktek langsung. Ada nanti materinya, kemudian materi itu akan barisi dan juga akan kita terjemahkan. Nanti ada segmen khusus setelah ini kan habis ya maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, kemudian mahfudat sekali pertemuan. Jadi sekali pertemuan lagi insya Allah sudah habis untuk teori ya. Tahu sudah habis pertemuan keberapa kita dia? Ntar saya lihat dulu. Saya lupa juga pertemuan keberapa di siplah ini ya. Bentar. Rekap absen ya. Bentar salah. Saya lihat dulu sebentar ya. Pertemuan ke-8. Berarti hari ini pertemuan ke-9 ya?
Salah, hari pertemuan ke-10. Tanggal 31 kemarin sudah ada. Ya. Hari tanggal berapa? Tanggal 21. Bukan, berarti pertemuan ke 11 ya. Pertemuan 11 kalau nggak salah. Tidak apa-apa lah, yang penting belajar, nggak usah mikirkan pertemuan, yang penting melihat ya. Oke. Sambil ya, saya baru melihat pertemuan. Lupa kemarin merekap, minta maaf ya. Allahu Akbar. Oke, sampai mana tadi? Sampai di misalnya aku duduk. Nah, itu kan lazim ya. Kemudian aku pulang, itu lazim. Tapi ada juga yang PL-nya PL mutaadi, misalnya akal turuzza jau'an. Jau'an itu kan artinya apa? Lapar ya. Akal turuzza jau'an. Akal tu fi'il fa'il, arruzza maf'ul bih. Nah, baru nanti ada jau'an karena lapar. Nah, Adhabu aku pergi, rata-rata kan lazim paling gampang ya. Daratul walada, atau aku memukul anak kecil tak diban lahu. Aku memukulnya karena mengajarinya sifat akhlak. Nah, itu kan bagusnya begitu ya. Baik, silakan pian buka nanti dalam Al-Qur'an, i'rabkan kalimat surah Al-Isra ayat 31, kemudian Al-Baqarah ayat 90. Yang barisi, tulis dulu ayatnya, barisi, kemudian posisinya maf'ul min ajlih, apa terjemahannya pulang. Nah, jadi maf'ul bih sudah dapat, maf'ul min ajlih sudah dapat, terjemahannya apa yang pengen dapat dari Al-Qur'an itu. Mungkin pengen boleh buka Al-Qur'an, boleh juga apa ya? Terjemahnya. Nah, kemudian setelah pengen dapatkan, tandai di situ kata asalnya apa, fiil asalnya apa, misalnya fa'ala yaf'ilu atau apa, misalnya kalimatnya ijlalan misalnya atau apa ya. Nah, itu kalimat asalnya apa ya, Anda perlihatkan khasya yakhsha misalnya takut, berarti masdarnya khasyatan ya, khasyatan itu takut, berarti asal katanya apa, khasya yakhsha. Nah, itu yang ditulis. Yang lain boleh baris saja, tapi sudah dibarisi. Yang syahid utamanya adalah yang maf'ul min ajli garis bawahi, kemudian asalnya apa, itu aja dulu latihannya ya. Al-Baqarah ayat 90, Al-Baqarah ayat 109, Al-Baqarah ayat 243, Al-Kahfi ayat 82, Al-Anbiya ayat 35, surah Qaf ayat 7 dan 8, Al-Waqiah 2324, An-Nazi'ati surah An-Nazi'at 3233. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Karena Bapak ada PR latihan kain terus Pak. Ngarannya gini metode ya, metode pembelajaran kitab, artinya metode yang kita baca itu bagaimana cara membaca yang baik dan benar dari Al-Quran dulu ya. Makanya konteksnya adalah metode ya. Nanti tinggal prakteknya aja lagi. Kitab PAI nanti akan kita ambil kitab dari PAI. Jadi judulnya mungkin At-Tarbiyah Ta'lim, nanti akan kawan-kawan jadikan terjemahan ya, menerjemahkan teks dari bahasa Arab yang dituliskan barisnya. Lama nanti tugas akhirnya mungkin sekitar 2 mingguan lah untuk UASnya nanti. Tapi kalau untuk tugas akhir itu nanti mungkin dari hari ini atau besok lusa saya akan bagikan per halaman setiap orangnya dari 46 orang ya, mungkin dikit aja, paling 3 halaman per orang ya, atau 2 halaman dari PDF Jurmiyah ya. Tapi saya akan bantu, ada contoh filenya sudah ada, tinggal kawan-kawan kembangkan aja lagi dari bentuk PPT-nya,
menambahkan contoh, menambahkan analisa, menambahkan dalam Al-Qur'an gitu-gitu aja ya. Jadi catatannya tambahkan dalam Al-Qur'an gitu, penting ya. Nanti saya akan carikan file Jurumiyah yang sudah berterjemah, tinggal kawan-kawan tambahkan aja lagi ya. Mudah-mudahan saya dapat nanti carinya. Oke. Baik, sana tadi An-Naziat ya, An-Naziat ayat 32, 33. Nah, itu pentingnya kenapa perlu latihan. Dan mengompolnya tidak perlu bergesa-gesa. Misalnya kawan-kawan yang mungkin kebetulan kada sempat hari ini, yang mungkin bisa sampai sore, sampai malam lah, tapi jangan tak isuk ya. Isuk itu pengecualian jika memang HP-nya mati atau koneksinya mati, atau HP-nya diambil Ustadz karena mau ke pondok. Jangan lah ya. Minta maaf kawan-kawan yang tinggal ya, mungkin jangan berbagi dan jangan dilihatkan, karena ada muncul kecemburuan mereka melihat, akhirnya hendak juga ya, bukan berarti kalian nukar, tapi hendak juga ini dengan cara apapun dia akan mencari HP ya. Silakan kawan-kawan perhatikan materi secara seksama agar bisa menjawab berapa soal tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soal hari ini prakteknya. Baik, demikian silakan kita lanjutkan ke materi intinya. Berikutnya babul maf'ul min ajlih wa huwa ismul mansub alladhi yudhkar bayanin li sababi wuqu'il fi'li na qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha ma'ruf. Ini gampang ya. Maf'ul min ajlih. Maf'ul min ajlihi. Definisinya ismul mansub, isim yang dibaca nasab. Ya, mansub. Alladhi yudhkar, yang disebutkan ya. Di isim nasab yang disebutkan, bayanan sebagai penjelas ya, li sababi wuqu'il fi'li, penjelas li sebab apa, sebab wuqu'il fi'li, sebab jatuhnya perbuatan. Jadi isim yang mansub yang digunakan untuk memberikan penjelasan akan alasan ya, sebab akan alasan terjadinya sebuah perbuatan. Contoh, sholaitu imanan billah, aku sholat. Kenapa kamu sholat? Ya, harus ada penjelas. Nah, ini yang dimaksud dengan maf'ul min ajlihi. Sholat itu aku sholat imanan billah, karena lantaran ya disebabkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, imanan ini namanya maf'ul min ajlih, yaitu alasan dilakukannya sebuah perbuatan. Dalam konteks ini, perbuatan yang dilakukan adalah sholat ya. Qama Zaidun, berdiri si Zaid ya. Apa alasannya? Ijlalan li amrin, dalam rangka memuliakan si Amr. Qasadtuka, aku datang kepadamu ya. Qasadtuka ibtigha'a ya, ma'rufika, dengan tujuan atau bertujuan ma'rufika, mengenalmu ya. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Nah, imanan, ijlalan, dan ibtigha ma'rufik, ini yang dimaksud dengan maf'ul min ajlih. Dan perlu dicatat, maf'ul bin ajlih ini semuanya perbuatan hati ya, makanya sering disebut masdar qalbi. Imanan itu kan bukan perbuatan yang tampak. Ijlalan itu juga sama. Ibtigha itu juga sama ya. Ini namanya masdar qalbi. Kemudian bab al-maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Wa huwa ismul mansubul ladzi yuzkar li bayani man fu'ila ma'ul fi'lu nahu ja'al amir wal jaysha wastawal ma wal khushbata wa amma khabaru kana wa akhwatu asmu inna wa akhwatuha wa amma khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ati wa kadzalika tawabi faqad hunaka. Ini artinya untuk khabar kana, kan khabar kana mansub kan? Ya, kana Zaidun aliman, khabar kana mansub. Kemudian isim inna, isim ini juga mansub. Kemudian tabi lil mansub juga mansub. Ini tak dijelaskan lagi di bab maf'ul mansubatul asma. Tidak dijelaskan lagi. Kenapa? Faqad taqaddama ya, sudah berlalu penjelasannya di marfu'at al asma. Jadi di sini cuma maf'ul ma'ah saja. Maf'ul ma'ah al-ismul mansub alladhi yuzkar ya, isim yang dibaca nasab yang disebutkan li bayan, untuk memberikan penjelasan man fu'ila ma'ul fi'lu, siapa yang perbuatannya dikerjakan bersama dia. Nah, yang jelas siapa yang perbuatannya itu dibersamai. Contoh, saro Zaidun wal jabala. Saro Zaid, Zaid berjalan. Ya, Zaid berjalan. Nah, Zaid sebagai pelaku.
aktivitasnya adalah saro. Nah, kemudian ada isim mansub ya, yang digunakan untuk membersamai perbuatan si Zaid, yaitu saro. Maka isim yang membersamai ya perbuatan si fa'il tersebut itulah kemudian yang dimaksud dengan maf'ul ma'ah. Ma'ah itu ma'ahu, bersama dia. Maksudnya apa? Saro Zaidun, Zaid berjalan, wal jabala, bersama gunung. Maksudnya apa? Dia berjalan bersama gunung di sekitar gunung sehingga seakan-akan dia itu berjalan bersama gunung sepanjang gunung itu. Saro Zaidun wal jabala. Atau ja'al amiru wal jaisha, ya, komandan datang. Nah, siapa yang membersamai aktivitas datang dari seorang komandan ini? Al jaisha, jaish, ya. Nah, jaisha inilah kemudian yang disebut dengan maf'ul ma'hu. Al-ismul mansub alladhi yuzkar li bayani man fu'ila ma'hu al-fi'lu. Nah, begitu ya. Istawal ma'u wal khoshbata, ini juga sama ya, al khoshbata maf'ul ma'ah. Istawal ma'u, air beristiwa, air menggenangi. Wal khoshbata, dan juga bersama apa ya, khoshbah itu kayu, ukuran di situ. Allah alam seperti apa bentuknya, apakah meteran 1, 2, 3 itu yang digunakan untuk mengukur mikdar takaran air, pasang surutnya, atau seperti apa. Jadi al-khoshbata ini adalah maf'ul ma'ah. Nah, itulah keseluruhan daripada mansubatul asma dari maf'ul bih sampai maf'ul ma'ah yang totalnya ada berapa? Ada 15 ya, ada 15. Silahkan teman-teman hafalkan, dan kalau ada yang belum paham silahkan tanya. Demikian apa yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Semoga memberikan manfaat dan berkah pada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan komentar sesuai dengan jam pembelajaran. Komentar di bawah itu bukan untuk bertanya, tapi komentar saja. Mau ulang materi boleh, atau memberikan contoh boleh. Ya, jangan mengulang pertanyaan. Ya. Silakan bertanya, kalau mau bertanya itu di WA grup supaya memudahkan kawan-kawan diskusi. Kemudian silakan dikirim file bukti komentarnya, dan mungkin itu bukti itu menunjukkan Anda hadir, itu aja sebenarnya, bukan apa-apa ya, supaya Anda hadir di jam yang kita tentukan bersama ya, 14 sampai jam 16 ya. Untuk tugas mungkin sampai jam 6 sore mungkin ya. Saya batasi sampai jam 6 sore karena mungkin lama waktu mengerjakannya. Dan mengerjakan itu jangan tergesa-gesa, pelan-pelan aja. Saya mohon pelan-pelan saja. Jangan menjawab itu karena tuntutan soal dari saya tidak. Saya tidak pernah beri nilai kan. Tapi saya hanya melihat, oh ternyata ini masih bisa, oh ini belum bisa nih, oh ini belum paham ini, oh ini belum bisa mencari pola fiil gitu, itu aja. Cuman direkap saja. Direkap saja. Nah, maka semakin sering kita latihan, praktek, maka akan mudah pian-pian akan mempraktekkan di hal-hal yang mungkin tidak berbaris nantinya. Karena sekarang Pak pakai surah aja Pak, kada kayak dulu Pak. Nah, kenapa jadi beda Pak? Nah, dulu itu tidak pakai surah, hanya saya berikan ayatnya saja barisi. Nah, itu di situ saya melihat di level berapakah kawan-kawan mungkin mempelajari metode pembelajaran itu ya, mempelajari kitab itu situ ya. Nanti bisa kelihatan di sananya. Baik, terima kasih. Kita akhirnya alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah enggak apa. Ya, saya sudah lihat juga. Terima kasih. Jazakumullah khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.